Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini, apakah kalian sudah tahu nama ibu siapa? Ibu Yunika. Ajri bukan, Bu? Iya, benar sekali. Nama ibu itu adalah Ibu Yunika Santi Fajriani. Ibu berasal dari daerah Pandeglang ya, anak-anak. Di sini siapa KM-nya? Nisa Amalia, Bu, KM-nya. Oke Nisa, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan pertama kali ini kita membahas tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Indikator pencapaiannya itu dapat memahami ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Dan tujuan pembelajaran itu kalian dapat memahami apa itu ruang dalam tarian, waktu dalam tarian, dan tenaga dalam setiap gerak dasar tarinya. Bisa dipahami ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Gimana Nisa Amalia, bisa dipahami? Iya, Bu, paham. Nah, di sini itu ada kita makhluk hidup setiap hari melakukan yang namanya itu gerak. Gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak, kita pasti memerlukan yang namanya itu tenaga. Jadi, ruang dan waktu dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari yang namanya itu gerak. Selanjutnya itu ada pengertian ya, pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Ayo baca Intan Sari. Pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama, ruang. Melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri berarti melakukan di ruang pribadi, sedangkan jika melakukan gerak dengan berpindah-pindah disebut bergerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, ataupun kelompok. Sudah, Bu. Terima kasih Intan Sari. Bisa dipahami ya. Kita lanjut slide berikutnya. Sebentar. Ini adalah contoh gambar gerak tari berdasarkan ruang. Nah, lihat ya, yang di bawah itu adalah mereka melakukan tarian pribadi dengan posisi tidak berdiri, yaitu melakukan level bawah. Jika yang di atas itu mereka melakukan ruangan secara umum ya, bisa berpindah-pindah. Bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya Nisa Amalia dibaca ya, nomor 2 tentang waktu. 2. Waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Perbedaan gerak cepat atau lambat, gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambatnya gerak yang dilakukan. Gerak tari juga membutuhkan tempo. Fungsi tempo dalam gerak tari ini untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Udah, Bu. Ini contoh gambar gerak tari berdasarkan waktu. Tariannya itu tarian gambyong. Waktu dalam tarian ini sangat berpengaruh karena mereka melakukan tarian sesuai waktu dalam iringannya. Oke, akan Ibu lanjutkan pembelajaran kali ini. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya tenaga. Setiap melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga
dalam gerak tari meliputi yang pertama itu ada intensitas, dan yang kedua itu ada aksen dan tenaga, yang ketiga itu ada kualitas. Intensitas itu berhubungan dengan kuantitas setiap tenaga yang digunakan saat melakukan gerakan pada suatu tenaga dalam gerak tari tersebut. Dan yang kedua itu aksen. Aksen adalah suatu penekanan yang muncul secara tiba-tiba sehingga akan terlihat lebih kontras dan memiliki penekanan yang khusus dalam setiap gerak tari. Yang ketiga itu ada kualitas. Kualitas yang diartikan sebagai cara dalam menggunakan atau menyalurkan tenaga yang lebih bagus lagi. Contoh gambar gerak tari berdasarkan tenaga. Nah, yang sebelah kanan kalian itu yang meloncat ke atas, mereka itu melakukan tenaga yang sangat tinggi atau kualitasnya itu benar-benar lebih besar ya. Jika mereka yang melakukan tenaga yang di bawah itu mereka mengeluarkan intensitas yang rendah. Jadi mereka semuanya itu berbeda-beda dari tenaganya, kualitasnya, aksennya, mereka berbeda-beda. Suara ibu terdengar tidak? Bisa dipahami ya anak-anak dari contoh gambar gerak tari berdasarkan tenaga ini. Nah, ibu sekarang mau bertanya nih kepada Sofi Ainul. Sofi Ainul, ada berapa unsur tenaga dalam gerak tari? Ayo sebutkan. Ada 3 Bu. Yang pertama ada aksen, kualitas, dan kuantitas. Oke, bener. Kirain ibu tadi kamu gak merhatiin, soalnya dari tadi ibu lihat-lihat kamu off cam terus. Terima kasih Sofi Ainul. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi yang ibu bahas tadi? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nisa? Ibu mau nanya, apa hubungannya gerak dan waktu? Oke, Nisa, terima kasih. Ibu akan jawab pertanyaan dari Nisa Amalia. Hubungan antara gerak dan waktu itu sangat penting dalam tarian, karena waktu adalah tempo. Maka kesesuaian gerak yang baik adalah yang sesuai dengan tempo. Hubungannya adalah gerak tidak mungkin ada bila tidak ada tenaga, dan tenaga yang dikeluarkan akan menjadi gerak. Bisa dipahami ya Nisa Amalia? Ibu izin bertanya, apa yang dimaksud dengan gerak fungsional? Oke, terima kasih ya Hilda. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Hilda Ristumi. Gerak fungsional adalah gerak yang lebih menekankan pada sehari-hari. Contohnya itu gerak fungsional membutuhkan waktu, dan tempo merupakan cepat atau lambatnya gerak yang dilakukan oleh seorang penari. Dan fungsi tempo pada gerak itu sendiri untuk memberikan kesan yang dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan dari ibu dan sudah memberikan pertanyaan dari pembelajaran hari ini. Oke, langsung ke kesimpulan aja ya. Kesimpulannya yaitu siswa dapat memahami tentang unsur pada gerak tari dan dapat menerapinya dalam proses pembelajaran ataupun pada saat pembuatan cipta karya tari. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ibu ada kata-kata yang salah. Semoga materi hari ini kalian bisa menerapinya dalam pembelajaran untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Santi.